lepas. Proyek udah di tangan, lepas. Gara-gara pejabat sok kuasa. Abah, udah datang, Abah. Abah nggak mau dilayanin sama Umi. Abah pengen dilayanin sama Apipah. Mana Apipah? Hah? Apipah! Apipah! Ada apa, Abah? Abah stres. Abah capek. Abah butuh bikinin Abah teh panas. Teh hangat. Manis. Sebentar, Abah. Ini ngapain lagi di sini? Tersana deh. Abah? Abah kenapa, Abah? Abah, ya Allah, Abah kenapa? Abah kenapa, Umi? Abah bangun, Abah. Tolong. Abah. Bangun, Bah. Bangun. Tolong. Abah. Tolong. Abah. Umi, Abah kenapa? Abah bangun, Abah. Tolong. Ya Allah. Abah bangun, Abah. Tolong. Ibu, Abah mengalami depresi dan harus istirahat total. Jika tidak, ia bisa terkena serangan jantung. Ya Allah, Abah. Tuh kan. Umi dengar kan? Abah mengalami gejala depresi, stres. Itu gara-gara orang yang tinggal di rumah ini. Tahu? Ibu, ini resep obat buat Abah, biar bisa istirahat tenang. Makasih, Dok. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Ya. Mari saya antar ke depan. Ya. Pak, Abah pegal-pegal ya. Urutin apa? Kamu tuh bagaimana sih? Suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, suruh mijit nggak bisa. Begini nih. Abah sakit. Kerasa. Abah sakit nih, Abah. Abah! Dengar nggak tadi apa yang dokternya bilang? Kalau Abah marah-marah terus, Abah bisa kena sakit jantung. Umi, Abah tuh nggak marah. Umi nggak marah. Apipah nggak bisa mijitin Abah. Mijit. Nggak enak. Ya udah, sana Viva. Biar Umi aja yang mijitin. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bisanya apa? Udah, tenang aja. Sakit Abah ini ternyata ada hikmahnya. Dengan gini, Abah jadi butuh sama Umi. Ya Allah, semoga hubungan Abah sama Umi membaik. Aku rela dimarahin sama Abah. Asalkan Umi bahagia. Aku pengen Abah kembali sayang sama Umi. Abah. Bukannya kemarin Abah masih sakit. Kok sekarang dia udah pergi? Mungkin Abah udah merasa lebih sehat ya. Alhamdulillah. Sini aja. Iya Bu, iya tanggal 6 Februari, iya. Nanti detailnya segera kabarin saya Ibu biar saya bisa ngabarin Umi. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ningsih, lihat Abah nggak? Enggak. Enggak, Umi. Aduh, gimana? Astagfirullahaladzim. Nek,
Astagfirullahaladzim, Abah. Mau diapain kerjaan si Umi ini? Enggak, Bah. Enggak, Bah. Ini, Wah sini. Wah sini. ini warisan, Abah. Ini punya Umi. Alah. Itu perhiasannya Umi mau dirampas sama Abah. Tolongin Umi, Kak. Abah. Berhenti, Abah. Abah sampai kapan mau nyiksa Umi? Sampai Umi meninggal. Baru Abah puas, iya? Abah nggak ada urusan sama kamu. Abah. Ya Allah, ayo. Reka, biarin Abah pergi. Umi haus. Asma ambil minuman ya. Biar si Mbok aja yang ambil ya. Udah nggak usah, Mbok. Biar Asma aja. Aku penasaran. Sebenarnya apa sih rencana Abah? Kenapa Abah mengambil semua perhiasan Umi? Buat apa? Buat siapa? Ini semua perhiasan-perhiasan ini untuk kamu. Abah, ini perhiasan dari mana? Kamu nggak usah tanya dari mana. Pokoknya kamu pakai. Nanti malam Abah tuh ada pertemuan dengan orang-orang penting. Abah mau ajak kamu. Jadi kamu harus pakai. Abah nggak mau kamu malu-maluin. Pakai. Ayo dong dipakai. Iya, Bah. Kita apa? Ini kan perhiasan Umi. Kenapa dipakai sama perempuan itu? Ini perhiasan Umi. Enggak, aku nggak mau pakai. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Perempuan itu ibu kamu ini. Sembarangan kamu. Kamu bilang ini perhiasan Umi. Hah? Perhiasan Umi. Perhiasan Umi ini dibeli pakai duit Abah. Jadi punya Abah ini, tahu? Enggak semua perhiasan ini pakai uang Abah. Ini pakai uang Umi, Abah. Abah nggak tahu. Umi selalu menabung dengan bisnis sampingannya, Abah. Jadi ini perhiasan Umi dan Abah udah mencurinya. Kamu nggak tahu diri ya? Berani kamu bilang ya, Abah mencurinya, hah? Kamu berani bilang Abah pencuri? Abah jangan, Abah jangan pukul Asma. Benar-benar kelewatan. Ternyata dia ngasih perhiasan Umi itu buat si Afifah. Udah, biarin aja. Umi nggak apa-apa. Umi juga nggak masalah kehilangan harta dunia. Lagi pula, Afifah itu kan istrinya Abah. Ya pantas aja lah kalau Abah ingin kasih perhiasan ke dia. Tapi nggak bisa gitu dong, Umi. Kalau Abah mau kasih perhiasan Afifah, kasih aja yang baru, jangan punya Umi. Umi ikhlas kalau buat Afifah. Ya, insya Allah nanti kalau Umi ada rezeki lagi, kan Umi bisa beli yang baru. Ya Allah, lapangkanlah hatiku ini. Biar bagaimanapun, hamba cuma manusia biasa yang bisa merasakan kepedihan hati atas sikap suami hamba ini, ya Allah. Aduh, ini bagaimana sih? Firman. Bapak benar-benar nggak ngerti. Ini kamu bagaimana sih? Hah? Bikin laporan nggak becus? Ngaku aja sarjana. Minta gaji gede. Tapi bikin laporan kayak begini aja. Aduh. Firman. Bapak kasih tahu ya. Ini kasih tahu.
Jadi orang akunting itu kalau bikin laporan harus jelas kemana kas keluar, kemana arah duitnya. Jelas, jangan kayak begini. Kamu bikin lagi laporannya yang jelas, yang detail. Kalau kamu nggak bisa, salah lagi, kamu saya pecat. Baik Pak. Iya. Permisi Pak. Ceng. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Reni, sekretaris baru Bapak. Sekretaris baru kalau sekretaris saya yang lama kemana? Oh, sekretaris lama Bapak lagi cuti hamil. Makanya saya gantiin buat sementara. Oh iya. Oh iya nih Pak. Saya ada berkas yang mesti Bapak tanda tangan. Iya. Di mana? Di sini. Satu lagi Pak, satu lagi. Ini belum kelewat. Iya, di sini. Nah, makasih Bapak. Iya. Ini begini, nanti malam saya ada undangan acara kantor. Bisa temenin Bapak nggak? Oh, iya Pak, bisa dong. Ya tapi jangan panggil Bapak, panggil Abah aja ya. Iya Abah. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya. Abah. Ya. Kemana? Udah jam segini kok Abah belum pulang ya? Ada apa ya? Saya telepon aja deh. Aduh, apaan sih? Telepon segala. Kok malah di-reject sih? Kok ditutup sih, Bah? Ayo, dicariin istrinya ya. Lah, jangan ngomong kayak begitu ah. Yang ngerusak suasana ya kan? Ayo udah, nggak usah ngomong-ngomong kayak begitu. Abah. Coba lagi ah. Ya, malah mati teleponnya. Kok perasaan saya nggak enak ya? Ya Allah, aku khawatir apa kembali ke kebiasaan lamanya, main gila dengan perempuan. Tapi Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Lebih baik saya tahajud aja, biar hati saya lebih tenang.
lagi sih, Mak? Emang bener ya ini tempat hangout orang-orang tajir? Iya, lihat aja tempatnya sekeren apa. Orang-orangnya juga pada keren kan? Iya. Masa lo nggak yakin? Lagian, bentar lagi tuh ada DJ keren tau gak sih? Musiknya tuh enak-enak. Iya, ya buruan kita kesana. Yaudah, yuk. Mau sih? Bukannya itu bokap lo ya? Abang gue! Lo tuh apa-apaan sih? Kalau sampai lo ngelabrak abah lo lagi, semuanya bisa berantakan. Lo ketahuan masih bandel. Lo gak masuk pesantren lagi? Enggak. Diam. Gue harus coba ini. Udah. Pesan apa? Yuk, makan, bisa makan. Kenapa jadi murung begitu? Enggak sih, Bah. Ini sebenarnya urusan pribadi aku sedih. Oh. Sedih kenapa? Jadi aku tuh sebenarnya suka sedih kalau misalnya lihat orang berangkat kerja. Mereka enak naik mobil. Sedangkan aku naik kendaraan umum. Apalagi kalau misalnya telat, paling aku naik Gojek online. Kadang aku tuh suka mikir ya, Bah. Kapan aku kayak mereka? Ya udah. Kalau gitu nanti Abang beliin mobil. Abang suka bercanda. Enggak. Abang nggak bercanda. Abah serius? Serius. Oh, makasih Abah. Tapi apa lagi? Kok masih pakai tapi? Kalau misalnya aku beli mobil, aku bingung Mbah taruhnya di mana. Kan rumah aku masuk gang, mana muat. Ya kalau begitu beli aja rumah sekalian. Abah serius? Ya, buat apa sih? Nggak ada masalah. Abah makasih banyak. Aduh, Abah, aku tuh nggak nyangka zaman sekarang masih ada orang sebaik Abah. Aku berasa mimpi loh, Bah. Alah, kamu bisa aja. Mwah. Afifah, Abah masih tidur? Abah nggak ada di kamar, Umi. Abah tidur di hotel sama perempuan lain. Asma, jaga ucapan kamu. Jangan sembarangan nuduh Abah. Asma nggak nuduh, Umi. Asma punya bukti. Nih, kalau Umi nggak percaya, lihat aja sendiri. Biar bagaimanapun, kita tidak boleh berburuk sangka. Umi harus dengar dulu dari Abah kebenarannya. Kebenaran apa lagi, Umi? Itu udah jelas-jelas bukti. Ya Allah, Abah. Masih aja nyakitin Umi. Kalau lo sih nggak sakit hati ya, secara kan lo masih sayang sama Akang. Asma, apaan sih kamu? Jangan bikin suasana jadi tambah gak enak. Lagian kamu tuh harus hormat sama ibu tiri kamu. Ini, kamu dapat foto ini dari mana? Curiga kamu semalam diem-diem keluar lagi, ya kan? Kamu bergaul sama beranda lagi, dugem lagi. Ngaku? Ya? Enggak, ini Asma dari Gak usah bohong. teman Asma. Nggak percaya. Dibilangin nggak percayaan banget. Udah, jangan bertengkar lagi. Pipa, Iya, Abah. siapin pakaian kerja, Bah. Abah, Rehan,
ini belum waktunya. Biar nanti Umi yang bicara sama Abah ya. Tapi Umi, Udah, duduk aja duduk. Ini sih. Apaan itu? Iya. Gak ada bisa. Ini gak bisa, itu gak bisa. Bisa itu nangis. Ngapain bengong di situ? Abah bersarapan, bikin sarapan. Cepet bikin sarapan. Iya, Pak. Mana sih? Gak ada yang beres. Bagus aja. Nah, kan kalau begini kan pantas. Selesai. Umi, Asma tahu. Umi sedih pasti gara-gara Abah kan? Gimana kalau kita ikutin Abah? Kan Umi sendiri yang bilang, kita harus tabayun sebelum menuduh Abah. Asma, Umi nggak mau memata-matai Abah. Semua permasalahan Umi kembalikan kepada Allah. Dan Allah nanti yang akan menunjukkan kebenarannya sama Umi. Umi nggak bisa pasrah terus kayak gini dong. Sampai kapan, Umi? Umi itu udah dimaduin sama Abah. Umi mau Abah nikah lagi, yang ketiga, yang keempat. Umi mau, hah? Ini adalah masalahnya Umi dan Abah, bukan kamu. Kamu sebaiknya konsentrasi aja ke pelajaran. Ya. Ya udah, terserah Umi aja kalau gitu. Asma pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Berangkat sekarang, Neng? Aku harus selidiki siapa sebenarnya perempuan itu. Aku nggak mau Abah punya istri ketiga. Nggak usah, Bang. Kita ikutin aja mobil itu. Cepet. Halo. Tutup matanya, tutup matanya. Iya. Nah, ya, tutup matanya ya. Terus hati-hati kakinya. Nah, iya. Ya, satu lagi. Nah, tutup matanya. Tetap jangan dibuka ya, awas. Iya, dibuka. Bang. Ya, awas kalau buka. Nah, sekarang buka matanya. Boleh aku buka mata Abah? Boleh. Satu, Satu. 2, 3. Jadi. Abah serius ini buat aku? Iya dong. Buat aku kan keren. Ini kuncinya. Aku boleh coba? Boleh. Jangan berlebihan kayak begitu. Coba, ayo. Nah. Abah, makasih banyak ya atas hadiah rumah sama mobilnya.
Terus apa lagi? Kok jadi diem? Abah, aku tuh sebenarnya malu sama teman-teman aku kemarin. Masa mereka semua pakai perhiasan, cuma aku aja yang polos. Nggak pakai cincin, nggak pakai gelang, nggak pakai kalung. Mereka kok bisa beruntung-beruntung banget ya. Sementara aku kayak gini-gini aja. Tunggu. Ini buat kamu. Ini apa, Bah? Ya buka dong. Abah? Oh, ya ampun, Abah. Oh, Abah makasih banyak. Makasih banyak. Ya ampun, Abah. Makanya. Abah baik banget deh sama aku. Abah paling baik sedunia. Ya ampun. Oh, makasih banyak, Abah ya. Aku beruntung deh punya Abah. Makanya. Kamu mau ya jadi istri ketiga Abah? Mau, Abah. Ya, bagus kalau begitu. Abah akan persiapkan semuanya. Ya, pakai. Dasar cewek gatel, berebut lagi orang. Lu cuma mau morotin abah gua doang kan, iya kan? Asma, apa-apaan ini ya? Udah, Abah udah, nggak usah emosi. Aku tulus kok mencintai Abah. Tuh. Nggak ada sedikit pun niat mau morotin Abah. Tuh. Tapi kalau kamu sebagai anak yang nggak suka aku deket-deket sama Abah, nggak apa-apa, aku bakal pergi. Lu gak usah sok polos, lu emang cewek murahan. Lepasin! Udah. Lepasin! Awas! Perempuan kayak gini harus dikasih pelajaran, tau nggak? Udah. Asma, udah. Ayo kita pulang. Enggak, Abah, enggak! Nggak mau! Apa? Nggak mau, Asma! Pulang, apa bilang? Pulang, Abah! Udah. Ayo pulang. Jangan pergi lagi sama gue! Udah. Berangkat sama gue! Udah masuk. Nggak mau! Masuk. Udah. Udah. Kamu gak kenapa-napa kan sayang? Nggak apa-apa, sayang. Kerja kamu bagus ya. Ya, dong. Abah, kamu memang berani ngelawan Abah, kamu berani. Asma gak akan ngelawan Abah kalau Abah gak selingkuh sama sekretaris Abah. Diam, kamu tuh anak kecil. Tahu apa kamu soal urusan orang dewasa? Ha? Asma udah gede, Abah. Asma bukan anak kecil lagi. Abah bilang diam. Abah, udah Abah. Ada apa lagi sih, Bah? Kenapa Abah kasar sama Asma? Kamu jangan ikut campur. Ini urusan Abah. Nggak ada urusannya sama kamu. Siapa aja di rumah ini yang berani ngelawan Abah harus dikasih ajaran. Asma, sebetulnya ada apa sih? Asma baru ngelabrak selingkuhan Abah, Umi. Sekretaris Abah sendiri. Abah, benar Abah punya selingkuhan baru? Kalau seandainya benar, kenapa? Kenapa? Mau protes? Hah? Di agama kita juga boleh laki-laki itu menikah lebih 1, 2, 3, 4 juga boleh. Abah jangan sembarangan bawa dalil agama. Boleh emang poligami. Tapi ada syaratnya, asal adil. Abah ngerasa adil nggak? Abah tanya istri-istri Abah. Tanya Abah, Abah itu adil atau enggak? Anak kemarin sore, tahu apa kamu soal poligami? Udah, Bah, udah. Ya Allah. Umi, ini semua gara-gara Umi. Gara-gara Umi. Umi lihat kepada diri Umi sendiri. Umi sudah bersikap apa kepada suami Umi? Hah? Umi nggak bisa ngelayani suami Umi dengan baik. Makanya suami Umi jadi kayak begini. Itu cuma alasan Abah doang kan? Maupun Abah punya istri sempurna sekalipun, Abah tetap gak pernah puas, tau gak? Abah! Cukup, Bah, cukup. Kasihan anak-anak, Abah.
Di rumah ini kamu. Nggak ada yang suka sama Abah. Abah jadi stres. Sayang, aku tuh nggak nyangka loh. Ternyata tuh kita tuh gampang banget ngeruk hartanya Abah. Itu semua karena berkas pengahlian aset perusahaan Abah yang ditandatangani sama dia. Jadi mempermudah kita tuh untuk mencairkan dananya. Selanjutnya rencana kita itu tinggal mengalihkan dana tersebut ke perusahaan fiktif yang udah aku buat. Bagus sayang. Iya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Iya sayang. Habisnya aku kesel banget sama tua bangka itu. Udah sepantasnya orang kayak gitu tuh kita tipu kayak gitu. Ya dua bini satu aja nggak ada yang benar. Nggak ada yang bikin hati senang. Nggak ada yang ngertiin. Cuma Reni yang bikin hati jadi adem. Kalau dipikir-pikir, Abah tuh beliin rumah kamu gede kayak gini sama isinya tuh buat kamu tuh kayak beliin kacang ya sayang. Enteng banget. Ah sayang, itu kan gara-gara aku pinter ngerayu abahnya. Iya dong sayang. Sayang, Abah datang nih. Itu abah. Aduh, mau ngapain lagi tuh tua bangka kesini sayang? Udah. Reni, Pokoknya sekarang mending kamu ngumpet. ini Abah Bisa nih. gagal rencana kita kalau abah tahu kamu di sini. Ya udah sayang ya. Aku ngumpet ya. Abah, Lama abah, kok nggak bilang-bilang sih mau datang? Ya kalau bilang kan bukan kejutan, ya kan? Aku tadi udah sempet tidur abah. Tapi kan sekarang udah bangun. Udah. Ya. Sial, si tua bangka mau masuk kamar lagi. Gimana ini? Suara apa sih? Malingnya. Gawat. Kalau abah lihat Firman. Abah katanya kangen sama Reni. Reni juga kangen tahu sama Abah. Ya, bagus dong kalau begitu. Ya berarti bukan cuma Abah doang yang kangen ya. Iya. Ayo, Abah. Ya. Abah, makasih ya. Aku dipikir diajak jalan-jalan. Iya. Sini dulu sini. Sini. Oh, Abah, romantis banget. Tapi lebih berhormat lagi kalau lihat ini, ya kan? Abah bisa aja malu tuh ada. Alah, kayak nggak pernah lihat yang tua sama yang muda aja ya. Abah romantis ya ternyata ya. Sekarang kita mau kemana, Bah? Kemana? Udah jangan ngomong-ngomong kemana lah. Yang penting kita jalan kemana. Yang penting.
ntar juga nyampe ya. Abah kalau sama aku pasti nggak mau pulang ya. Ya iyalah, udah jangan ingat-ingat rumah. Itu juga jalan-jalan yang jauh, ya kan? Terus lihat-lihatan aja, ya. Hai, kalian goyang kupu-kupu. Bener ya, kata orang ya, kalau jatuh cinta jadi semangat kerja ya. Abah bisa aja. Tapi bah, aku tuh nggak enak tahu sama karyawan-karyawan di kantor ini. Nggak enak kenapa? Kayak mereka gosipin aku deh, kalau aku tuh lagi deket sama Abah sekarang. Ya biarin aja, ini kan perusahaan Abah, ya kan? Perusahaan Abah ini. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka, pecat aja, gampang, nggak ada masalah. Makanya Abah bilang daripada digosipin sama orang-orang, lebih baik kamu buru-buru nikah aja sama Abah, mau nggak? Mau bah? Nah, begitu dah. Ya. Halo, selamat siang. Apa betul ini dengan Abah Asep? Ya betul, saya sendiri ini. Kami dari bank, Pak. Hanya mau mengkonfirmasi kalau ada pengalihan dana ke rekening perusahaan berkarya abadi sebesar 3 miliar. Enggak Pak. Saya nggak pernah memerintahkan pengalihan dana ke perusahaan lain sampai 3 miliar. Enggak. Wah, apalagi perusahaan aja namanya saya baru dengar. Enggak Pak, benar, enggak. Oh, begitu ya Pak. Aduh, saya hanya bertugas berkonfirmasi Pak. Iya. Selamat siang kalau begitu Pak. Makasih. Iya. Waduh, si Firman ya. Akunting nggak becus. Apa aku bilang? Mata keranjang kayak Abah nggak bisa lihat wajah mulus dikit. Dia sampai nggak sadar kalau berkas yang dia tanda tangani itu surat pengalihan dana. Bagus sayang, bagus. Berarti dananya Abah itu sebagian besar udah jadi punya kita. Nah, sekarang tinggal kita pikirin, itu uang buat apa? Itu kan lagi di punya kita. Mau nikah, mau belanja, gimana sayang? Terserah kamu nih. Tapi aku tuh udah nggak kuat tahu. Aku tuh udah jijik. Aku nggak mau jadi istri ketiganya Abah. Ya udah kita pergi sekarang aja yuk, kabur sekarang. Oh, jangan dulu sayang, jangan. Kamu tenang dulu. Kenapa? Karena kamu tuh harus kuras hartanya sampai habis. Setelah kita dapat, baru kita kabur buat modal nikah kita sayang. Kamu emang menipu. Abah jangan, Abah ini nggak seperti yang Abah pikirkan. Alah, diam. Emang kamu tahu apa yang aku pikirkan? Jangan Abah, Abah jangan. Perempuan perampok, tahu apa kamu? Ayo kita pergi. Awas, awas! Aku akan tuntut kalian berdua. Aku akan ambil semuanya. Aku akan ambil uang, rumah, mobil, semua. Pak, tolong ceritakan kronologi kejadianmu. Ini begini. Saya sudah menjadi korban penipuan, Pak. Ya. Pak, Bapak harus tolong saya, Pak. Saya jadi korban pelecehan. Dia pelakunya. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Demi Tuhan, Pak. Dia sampai buat saya shock, Pak. Ini ada buktinya saya bawa, Pak. Coba lihat. Loh, kamu diam-diam kamu rekam. Itu benar, Pak. Saya nggak ngerecehin dia. Enggak. Saya saksinya, Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia sering menggoda Reni, Pak, di depan karyawan lain. Bener, Pak. Dia bahkan sempat memukul saya, Pak. Waktu saya menolak melayani dia. Ini buktinya. Saya bawa visumnya. Nah, ini Pak visumnya, Pak.
jadi kalian kamu mau menjebak saya? Ya, kok mau menjebak saya? Ngapain ini Pak? Tenang Pak, jangan berbuat kerusuhan di sini. Pak, mereka penipu, Pak. Mereka mau menjebak saya. Mereka sudah memindahkan aset-aset perusahaan saya ke dalam rekening mereka. Benar, Pak. Ya udah Pak, kalau memang saya mencuri, tolong bikin laporan. Karena mana ada dia buktinya Pak. Gitu aja sekarang. Apa benar yang Bapak bicarakan ini? Enggak Pak. Dia itu menyerahkan asetnya secara legal Pak. Saya punya buktinya. Baik. Aku akan cek ke bank soal pemindahan aset secara ilegal. Ilegal dari mana Abah? Bukannya Abah sendiri yang sudah tanda tangan. Kalau Abah nggak percaya, ini saya bawa buktinya. Ini Pak. Jadi kalian memang benar-benar sekongkol mau menjebak Abah, ha? Ya, terlalu kalian. Kamu kalian menjebak. Pak, mohon tenang. Jangan berbuat keributan di sini. Pak, Bapak mesti tolong saya, Pak. Bapak mesti tangkap orang ini, Pak. Biar dia nggak melakukan pelecehan ke orang lain. Brigadir, tolong amankan Bapak ini. Baik. Saya, Pak, saya nggak salah, Pak. Saya itu tidak, Pak. Saya tidak salah. Assalamualaikum. Umi, ini Abah. Abah di mana? Udah, jangan banyak tanya. Abah nih sekarang ditahan kantor polisi. Itu si Reni gara-garanya. Ngelaporin Abah ke polisi katanya pelecehan seksual. Sembarangan ngomong kayak begitu. Umi, astagfirullahaladzim, Umi, Mbok. Umi, kenapa? Udah, jangan kebanyakan basa-basi kayak begitu ah. Sekarang begini, cepat bawa pengacara Abah ke sini, suruh bebasin Abah. Umi sakit. Umi, Abah kenapa, Umi? Umi. Abah di kantor polisi. Abah dituduh sama sekretarisnya dengan tuduhan pelecehan. Astagfirullahaladzim, Abah. Syukurin tuh si Abah. Itu kemarin sekretarisnya yang Asma labrak, Umi. Dan Abah tuh belain dia. Biarin aja, Umi. Biar Abah tahu rasa. Astagfirullahaladzim, Asma, istighfar. Biar bagaimanapun, itu bapak kamu gak boleh bicara seperti itu. Umi, terus Umi mau bebasin Abah. Apapun kesalahan Abah, kita sebagai keluarga harus tetap mendukungnya. Kita tidak boleh meninggalkan anggota keluarga. Umi harus berangkat sekarang ya. Umi, aku ikut Umi. Jangan Afifah. Kamu temenin anak-anak di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Umi. Gak usah sok sedih deh lo. Lo seneng kan Abah ditahan? Biar lo bisa gebet Arehan, iya kan? Astagfirullahaladzim. Asma. Apa kok Ion ndak kapok-kapok main perempuan ya, Mbok? Iya, kasihan Umi. Abah, bagaimana keadaan Abah? Gimana? Mana ada orang yang betah di penjara? Gimana? Aduh, maksud Umi, Abah tuh sehat nggak? Si Reni sekretaris Abah. Dia berkomplot sama si Firman, bagian accounting. Dia sudah pindahin uang 3M, uang perusahaan ke rekening pribadinya. Nah, sekarang cari buktinya. Ngerti? Terus bagaimana? Abah bisa bebas hari ini? Saya sudah bicara dengan semua pihak kepolisian, akan tetapi Bapak tidak bisa keluar, Pak, sebelum Reni mencabut semua tuntutannya, dan apalagi kita belum mempunyai bukti yang cukup kuat untuk meringankan Bapak.
Gimana sih? Itu aja susah. Cari dong. Bagaimana kek? Tekan dia, cari buktinya. Nah, kita balik keadaan. Mulai sekarang angkat si Reni, ya, supaya dia bisa cabut laporannya. Abah keluar. Emang kamu pikir Abah betah di tempat kayak begini? Ya Allah Abah, kita kan nggak bisa pakai kekerasan seperti itu. Nanti hukuman Abah malah bisa ditambah lagi ya. Alah, gimana sih? Main halus dong. Pakai segala macam cara teror dia. Ya. Baiklah Pak, saya akan bekerja sekuat mungkin dan semampu saya agar mereka bisa dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Sayang, aku yakin Abah Asep itu akan cari cara. Dan dia tuh orangnya nggak akan tinggal diem. Dia tuh pengen ngancurin kita balik. Aku yakin sayang. Udah gini aja, sekarang kita berangkat, kita pergi dari sini. Nanti soal rumah ini kita jual aja dari jauh. Lagi asik-asik ngeruk harta si tua bangka itu. Malah ketahuan lagi. Sayang. Siapa sayang? Istrinya Abah. Udah. Kamu ngumpet sekarang, biar aku yang ngadepin. Ada apa? Perkenalkan, saya istrinya Abah. Dan beliau ini pengacaranya Abah. Kami kemari ingin membicarakan tuduhan kamu terhadap suami saya. Kalau tujuan ibu kemari untuk merayu saya mencabut gugatan, percuma bu. Saya nggak bakal berubah pikiran. Sebetulnya apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin uang? Uang? Saya nggak butuh uang ibu. Mendingan kalian berdua pergi dari sini. Kalau kalian datang lagi dan ganggu saya akan laporkan kalian. Tapi Abah... Saya pasti akan menemukan bukti penipuan yang kamu dan pacar kamu lakukan. Sampai ketemu di pengadilan. Ayo Umi, lebih baik kita pergi. Gak ada gunanya kita lama-lama di sini. Mari Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pada kenapa? Umi, Aa. Umi. Umi kenapa, Mbak? Umi kenapa? Umi kenapa? Jawab. Umi lagi berusaha bebasin Abah dari kantor polisi, A. Abah dituduh sama sekretarisnya melakukan pelecehan seksual ke dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abah kapan sadarnya coba? Sekarang Abah nanggung akibatnya. Umi pasti lagi khawatir. Susah payah ngeluarin Abah dari penjara. Kasihan Umi. Waalaikumsalam. Umi. Umi gimana? Abah bisa bebas? Umi ngapain susah payah ngeluarin Abah dari penjara? Biarin aja Mi Abah di penjara. Biar Abah introspeksi. Siapa tahu keluar dari penjara Abah berubah jadi bapak yang lebih baik. Suami yang lebih baik. Iya Umi, Aa bener. Biar Abah tuh mikir. Astagfirullahaladzim. Umi nggak mau anak-anak Umi ini dendam sama Abah. Istighfar. Sebaiknya kita semua berdoa supaya Abah cepat keluar dari penjara. Abahnya masuk penjara. Berita hebat. Aa, Umi minta ya, kamu sebagai anak tertua, bantu supaya Abah bisa keluar dari penjara. Ya.
besok bakal jadi berita heboh. Firman mana sih? Lama banget datangnya. Sekarang lagi proses yang di Bali dulu. Pastilah. Ya, sebulan lagi lah. Iya, lo harus datang lah. Iya, oke bro. Oke, siap. Thank you, thank you. Wah, tajir melintir nih cowok. Cocok nih buat jadi target berikutnya. Rani, kamu mau kemana, Rani? Rani! Lepasin! Lepasin! Rani! Kamu nggak bisa pergi dari aku, Rani! Aku udah nggak mau sama kamu! Lepasin aku! Kamu kenapa sih? Jangan pegang tangan! Rani, cukup, cukup! Mas, tolong saya! Ada apa ini? Oh, jadi elu selingkuhannya dia. Gara-gara elu. Pacar gue jadi ninggalin gue! Mas, udah mas. Mas, orang ini sangat berbahaya, Mas. Saya mohon tolongin saya, Mas. Bawa saya pergi dari sini, Mas. Tolong saya. Ayo ikut. Masuk, kamu masuk dari sana. Tunggu, woi! Pada kesini semua itu, lihat di kanan. Oh iya, kita harus berhasil Lela. Bu, sebentar Bu. Dengarin ya Bu ya, ibu-ibu nggak usah ikut pengajian Umi Marwah. Dia itu bukan panutan. Suaminya aja main gila sama sekretarisnya, tahu nggak? Betul itu Bu. Sekarang suaminya ada di kantor polisi tuh. Sebentar lagi mereka pasti bubar. Kasihan ya Umi, selalu mendapat cobaan. Ini saatnya kita bantu Umi agar kuat menghadapi ujian ini. Justru orang yang beriman yang selalu penuh dengan cobaan. Karena Allah itu ingin mengetahui seberapa kadar keimanannya. Iya, betul Bu. Sekarang mah kita mendingan ke pengajian aja. Ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu. Ya ampun, kok malah masuk masjid sih? Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa. Iya bener, kayaknya kurang hot nih kita. Yuk sana. Dan ibu-ibu, sebagai manusia, kita semua akan menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Bisa saja langsung pada diri kita, suami, ataupun anak-anak kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hafid! Munafik. Jadi, justru dalam cobaan itu, kita bisa mengetahui kadar iman kita. Apakah kita sabar, atau kita akan menyalahkan orang lain, dan apakah kita ridho pada takdir Allah. Bu Ibu, kalau lagi dengerin ceramah itu ndak boleh berisik. Iya nih, ngeganggu aja. Udah, keluar aja dah. Ayo keluar. Di sini juga mengganggu ceramah Umi. Ih, ngapain sih pakai ngusir-ngusir kita? Lu punya kuasa apa di situ? Hah? Gue mau ke sini, mau ke sono, mau kemana aja. Hah? Emangnya lu tuh siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Sudah ibu-ibu.
semua orang itu kan berhak berada di dalam masjid. Dan kita tidak boleh mengusir orang yang mau cari ilmu dalam majelis taklim. Tapi Umi, dia kan mengganggu aja Umi. Umi, tadi aja dia sempat memprovokatorin kita loh Umi. Ya, sebagai sesama muslim, kita justru harus saling mendoakan supaya kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bu, gimana kalau kita bacain aja Yasin? Siapa tahu mereka sadar. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin. Bu, dipikir kita udah mati kali mau dibacain Yasin. Sudah, kita ini ada dalam masjid. Iya. Udah, kita pergi aja dari sini. Dengerin ceramah apaan nih? Gak ada manfaatnya. Selalu ceramahin orang. Tapi suaminya sendiri kelakuannya nggak bener. Iya kan? Iya, bener. Yuk Bu, ya pergi.